Selamat datang di Kitab Jawa TV saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah, amin, amin, ya robbal alamin. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan share channel Kitab Jawa TV agar selalu semangat membuat video menarik seputar kitab-kitab Jawa. Agar memahami isi dari video di channel ini, mohon jangan skip videonya. Yuk kita lanjut ke videonya. Ramalan jodoh menurut tanggal lahir terlengkap. Ramalan jodoh menurut tanggal lahir. Video ramalan jodoh ini dibuat dengan tujuan agar Anda dapat mengetahui apakah orang yang Anda cintai saat ini merupakan jodoh yang paling tepat untuk Anda atau tidak. Melalui metode perhitungan tanggal lahir, maka dengan mudah Anda dapat mengetahui tingkat kecocokan hubungan jangka panjang yang akan atau sedang Anda jalani bersamanya. Untuk mengetahui apakah si dia benar-benar berjodoh dengan Anda, silahkan gunakan rumus ramalan berikut. Ramalan jodoh berdasarkan tanggal lahir. Cara menghitung. Tanggal lahir Anda plus tanggal lahir pasangan, sama dengan hasil ramalan. Contoh, 14 plus 21, sama dengan 35. Keterangan, 14, tanggal lahir Anda sendiri. 21, tanggal lahir si dia. 35, hasil ramalan yang dapat langsung Anda artikan sesuai penjabaran di bawah. 1. Jika hasilnya antara 2-14, artinya Anda dan dia dapat membangun hubungan yang harmonis apabila kedua belah pihak bisa bekerja sama dengan baik serta bijaksana dalam menghadapi cobaan cinta yang datang silih berganti. Keberhasilan hubungan kalian sangat bergantung pada kehati-hatian Anda dalam menjaga perasaan pasangan dari hal-hal yang mungkin dapat menyakiti hatinya. Ujilah ia saat pasangan berhasil melakukan hal-hal baik sebagai bentuk bahwa Anda memiliki perhatian serta dorongan penuh terhadap apapun yang sedang ia lakukan. Kalian berdua bisa menjadi pasangan yang serasi jika satu sama lain dapat saling menghargai. 2. Apabila hasilnya 15-29, artinya lingkungan sosial yang menunjukkan adanya banyak lawan jenis di salah satu pasangan, misalnya lingkungan Anda atau si dia, bisa memicu kecemburuan ringan. Keterbukaan antara kedua belah pihak pasangan sangat diperlukan untuk memperkuat rasa saling percaya. Jangan membiasakan diri menyepelekan persoalan kecil karena sekecil apapun sebuah persoalan tetap berpotensi untuk membuat hubungan berada dalam masalah yang lebih besar. Komunikasi adalah kunci sukses yang paling berperan penting dalam memberikan kontribusi keberlangsungan hubungan tetap berjalan dengan baik. 3. Jika hasilnya adalah 30-41, artinya perbedaan pendapat dengan pasangan adalah hal yang wajar terjadi sehingga tidak perlu diperpanjang lagi karena hal itu justru akan berpotensi membuat masalah menjadi semakin rumit. Jangan berpikiran bahwa pasangan selalu menuntut sesuatu yang lebih karena sebenarnya ia hanya sedang berusaha membuat Anda mau bertindak atau melakukan sesuatu dengan lebih serius. Di balik semua tingkah serta sikapnya yang benar-benar membuat Anda kesal, yakinlah bahwa sebenarnya ia adalah sosok pasangan yang sangat perhatian dan selalu menyayangi Anda dengan sepenuh hatinya. 4. Apabila hasilnya 42-53, maka artinya jika si dia memang bisa selalu membuat Anda merasa bahagia dan nyaman menjalani hubungan, maka bukan hal yang tidak mungkin bahwa ia adalah jodoh yang diturunkan oleh Sang Pencipta untuk menemani hidup Anda. Namun, jika pasangan Anda saat ini justru kerap membuat hati Anda merasa sedih dan gelisah, maka mungkin saja ia hanyalah bagian dari sepenggal kisah hidup yang harus Anda lewati sedari menunggu hingga jodoh yang sesungguhnya datang kepada Anda. 5. Apabila hasilnya adalah 54-62, maka artinya pasang surut hubungan Anda merupakan bagian dari proses pendewasaan cinta. Jalani saja semua seperti air yang mengalir. Tidak perlu menengok masa lalu, hidup Anda adalah tentang hari ini dan hari esok. Jangan mudah terpengaruh oleh orang lain karena hubungan Anda sepenuhnya milik Anda. Hubungan Anda bersama si dia bisa menjadi lebih baik apabila satu sama lain tidak segan untuk mau lebih terbuka. Maka dari itu, mulai saat ini hindarilah kebiasaan menutup-nutupi sesuatu dari pasangan.
Itulah uraian lengkap mengenai ramalan jodoh berdasarkan tanggal lahir seseorang. Ini semua hanya untuk fun dan sugesti saja loh ya, dan dengan cara tidak mengurangi rasa kepercayaan sedikitpun bahwa jodoh Anda mutlak berada di tangan Tuhan Sang Pencipta. Terus berdoalah dan berusaha. Ujian cinta bisa datang dengan berbagai rasa, namun ketika Anda menerima ujian tersebut bersama belahan jiwa sejati, maka apapun rasanya akan tetap indah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Ramalan jodoh berdasarkan tanggal lahir, hari lahir, nama, dan menurut Islam. Banyak sekali ramalan jodoh yang populer di masyarakat, seperti ramalan zodiak, ramalan berdasarkan tanggal lahir, hari lahir, dan berdasarkan nama panggilan. Semua ramalan ini bertujuan untuk mengetahui baik atau buruknya pasangan kita melalui perhitungan bulan, bintang, dan susunan angka serta abjad. Bagi kamu yang penasaran tentang ramalan jodoh, yuk baca artikel ini sampai tuntas. Dan jangan lupa untuk berkomentar ya. Semoga yang baca artikel ini dapat jodoh yang baik. Amin. Ramalan berdasarkan tanggal lahir. Ramalan jodoh, ramalan berdasarkan tanggal lahir terkadang masih dijadikan acuan oleh sebagian masyarakat yang ingin mengetahui apakah pasangannya adalah pendamping yang tepat untuk kedepannya. Ramalan ini juga bisa melihat karakter pribadimu dan pasanganmu loh. Setiap tanggal kelahiran manusia memiliki angka keberuntungan mulai dari angka 1 sampai dengan 9. Cara menghitung dan menemukan angka tersebut adalah dengan menjumlahkan semua angka kelahiranmu. Misalnya kalau kamu lahir pada tanggal 8 Oktober tahun 1991, maka jumlahkan semua angka tersebut dengan cara dipisah satu persatu. 5 plus 1 plus 0 plus 1 plus 9 plus 9 plus 1 sama dengan 26, 2 plus 6 sama dengan 8. Dengan begitu berarti hasil angka kelahiranmu 8. Selamat mencoba ya. Ramalan angka kelahiran 1. Kamu yang lahir pada tanggal ini memiliki kemauan yang keras, mandiri, dan percaya diri. Kamu juga sangat matang dalam merencanakan sesuatu. Kamu juga memiliki kreativitas yang tinggi. Orang dengan angka kelahiran 1 bisa memanfaatkan hal ini untuk mengkreasikan pasanganmu agar hubunganmu semakin membahagiakan. Menurut sumber, bintang Leo adalah yang cocok denganmu. Ramalan angka kelahiran 2. Orang dengan angka kelahiran 2 adalah orang yang emosional dan sensitif. Namun, walaupun kamu mudah gugup dan pelupa, tapi kamu sangat pandai bergaul dan disukai banyak orang dan punya banyak teman. Angka kelahiran 2 adalah orang yang haus akan cinta. Kamu adalah orang yang hangat dan tulus. Zodiak yang cocok untuk tanggal ini adalah Cancer. Ramalan angka kelahiran 3. Kemampuan imajinasimu yang baik membuat kamu sangat cocok berkecimpung di dunia literatur. Orang dengan angka kelahiran 3 adalah orang yang memiliki vitalitas tinggi. Bagi orang dengan angka kelahiran 3, zodiak yang cocok adalah Sagittarius, karena banyak sekali kesamaan kegemaran yang kamu berdua miliki. Ramalan angka kelahiran 4. Kamu adalah tipe pekerja keras yang tak kenal lelah dan tak jarang sekali kamu menemui keberhasilan. Orang dengan angka kelahiran ini juga senagat cinta dengan alam. Untuk masalah asmara, kamu adalah seseorang yang berpikir menggunakan pikiran dan bukan hati. Kamu akan sedikit sulit mengungkapkan perasaan. Zodiak yang cocok denganmu adalah Aquarius. Ramalan angka kelahiran 5. Kamu adalah orang yang mudah beradaptasi dan antusias. Hidupmu dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman baru. Kamu sangat menyukai hal-hal yang dinamis. Untuk urusan asmara sendiri, karena selalu saja ada hal ketiga yang mengganggu seperti pekerjaan atau karir, kamu menganggap cinta adalah hal yang melelahkan. Zodiak yang pas denganmu adalah Gemini atau Virgo karena mereka akan bersedia meluangkan lebih banyak waktu untuk mendampingimu. Ramalan angka kelahiran 6. Kamu memiliki mentalitas yang tinggi yang bisa membuatmu berhasil dalam banyak bisnis. Kamu juga orang yang sangat pantang menyerah, namun sedikit mudah goyah dengan kritikan. Kamu sangat membutuhkan kontak dengan kekasihmu selama 24 jam dalam 7 hari.
Kamu sangat menyukai jalan-jalan di taman sambil bergandengan tangan. Pasangan yang cocok adalah Taurus atau Libra. Ramalan angka kelahiran 7. Kamu adalah seorang ahli dengan daya pikir tajam untuk analisa mental yang dalam. Kamu memiliki kemampuan prediksi yang bagus. Kamu juga adalah orang yang tegas. Kamu menganggap bahwa cinta adalah santapan jiwa. Bintang Pisces mampu memahamimu lebih dari dirimu sendiri, dan inilah zodiak yang tepat untukmu. Ramalan angka kelahiran 8. Kamu adalah seseorang yang kreatif, produktif serta pandai berbisnis. Kamu sangat mempercayai keluarga. Sayangnya, kamu terkadang suka pamer. Kamu adalah tipe pemberi dan pengasuh. Kamu hanya perlu bersabar untuk pada akhirnya berhasil membangun keluarga serta bisnismu. Pasangan yang cocok untukmu berzodiak Capricorn kecuali tanggal 31 atau 4 atau 13. Ramalan angka kelahiran 9. Kamu adalah pribadi dengan publisitas, distribusi, seni, wawasan luas dan selalu berbuat baik. Kamu akan sering melakukan banyak perjalanan jauh. Untuk asmara kamu perlu bergaul sebanyak-banyaknya untuk menemukan kekasih. Aries dan Scorpio adalah pasangan yang cocok untukmu. Ramalan jodoh menurut hari lahir. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hari ada 7. Yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Ketujuh hari ini memiliki lambang masing-masing seperti yang tertulis di primbon kuno. Yaitu sebagai berikut. Senin dilambangkan dengan bunga, Selasa dilambangkan dengan api, Rabu dilambangkan dengan daun, Kamis dilambangkan dengan angin, Jumat dilambangkan dengan air, Sabtu dilambangkan dengan bumi, Minggu dilambangkan langit, awan. Untuk mengetahui ramalan-ramalan jodoh menurut hari lahirnya, silakan simak keterangan berikut ini untuk mengetahui kecocokan jodoh berdasarkan hari lahirmu. 1. Hari Senin jodohnya hari Kamis dan Jumat. Orang yang lahir pada hari Senin dilambangkan dengan bunga akan cocok jika memiliki pacar, suami, istri yang lahir pada hari Kamis dan Jumat. Kamis dilambangkan angin, karena angin akan membantu pelepasan benang sari pada bunga, kemudian Jumat membantu menyuburkan bunga. 2. Hari Selasa cocoknya dengan hari Jumat. Hari Selasa digambarkan dengan api, maka untuk mendinginkan api harus bertemu dengan air yaitu hari Jumat. 3. Hari Rabu cocoknya dengan hari Sabtu. Orang yang lahir pada hari Rabu dilambangkan daun, maka jodoh yang cocok adalah hari Sabtu yaitu bumi, karena bumi akan membantu daun dalam berbagai hal. 4. Hari Kamis cocoknya dengan hari Jumat. Angin akan membawa kedamaian jika dihembuskan dengan curahan air untuk kehidupan. 5. Hari Jumat cocoknya dengan Senin dan Kamis. Ketika air mencari pasangan hidupnya akan cocok dengan bunga dan angin sebagai pembawa ketentraman, kebahagiaan dan kenyamanan. 6. Hari Sabtu cocoknya dengan Selasa, Senin dan Minggu. Digambarkan bahwa Sabtu adalah sebuah bumi yang butuh kehangatan yaitu api, serta akan indah jika banyak bunga dan berpasangan dengan langit atau awan. 7. Hari Minggu cocoknya dengan hari Sabtu, karena dapat mengimbangi karakter sifat dan kepribadiannya. Ramalan jodoh berdasarkan nama panggilan. Percaya atau tidak, mitos di negara kita memang masih banyak dipercaya. Salah satu metode yang banyak dipercaya adalah perhitungan Jawa atau lebih dikenal dengan nama primbon. Dalam primbon sendiri, banyak hal yang bisa dijadikan sumber untuk membaca jodoh. Salah satunya adalah membaca apakah seseorang benar-benar berjodoh atau tidak dengan kita dengan cara mengetahui namanya. Tak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali orang yang percaya dengan ramalan ini. Bagi kamu yang berencana untuk membangun bahtera rumah tangga dengan kekasih, berikut ini merupakan cara mengetahui baik buruknya sebuah pernikahan menurut huruf awalan dari nama pasanganmu. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah gambarlah sebuah kotak di atas secarik kertas dengan ukuran cukup. Setelah kamu mendapatkan persegi, coba bayangkan kamu berada di dalam kotak dan sedang memikirkan arah mata angin. Kemudian,
Tulis angka 1 pada sisi kiri persegi, 2 pada sisi atas persegi, 3 pada sisi kanan dan 4 pada sisi bawah. Setelah itu, perhatikan urutan daftar huruf menurut barisan masing-masing yang diambil. Huruf pada barisan 1 terdiri dari HNCRK lebih besar dari lebih besar dari lebih besar dari abjad lebih besar dari lebih besar dari lebih besar dari H, A, I, E, O, U, N, C, R, K, Q. Huruf pada barisan 2 terdiri dari DTSWLL lebih besar dari lebih besar dari lebih besar dari abjad lebih besar dari lebih besar dari lebih besar dari D, T, S, Z, W, L. Huruf pada barisan 3 terdiri dari PDHJY-nya lebih besar dari lebih besar dari lebih besar dari abjad lebih besar dari lebih besar dari lebih besar dari P, F, V, D, J, Y, Y. Huruf pada barisan 3 terdiri dari MGBTHNG lebih besar dari lebih besar dari lebih besar dari abjad lebih besar dari lebih besar dari lebih besar dari M, G, T, N. Setelah kamu paham pada penjelasan sebelumnya terhadap letak barisan huruf-huruf tersebut di persegi yang sudah dibuat, cari huruf awalnya. Contohnya nama kamu adalah Dono dan pasangan kamu bernama Siti. Dono, huruf awalnya adalah D dan berdasarkan posisi tata letak huruf D terletak pada posisi di baris 2. Siti, huruf awalnya adalah S dan berdasarkan posisi tata letak huruf S terletak pada posisi di baris 2. Maka hasilnya menunjukkan bahwa pasangan antara kamu, Dono, dan pasanganmu, Siti, berada pada baris yang sama, yaitu baris nomor 2 untuk Dono dan 2 untuk Siti. Ini berarti antara kamu dan pasangan memiliki kecocokan yang sangat bagus. Asteris kalau masih satu baris berarti sangat cocok, misalnya 1 dengan 1, des. Asteris beda baris tapi tidak terlalu jauh berarti cocok-cocok saja, misalnya 1 dengan 2, des. Asteris beda baris lengkap 1 baris berarti kurang cocok, misalnya 1 dengan 3, des. Asteris beda baris sangat jauh berarti tidak cocok, misalnya 1 dengan 4, des. Setelah kamu membaca tulisan ini dengan seksama, baca dulu subjudul di bawah ini ya. Ramalan jodoh menurut Islam. Tentu saja untuk menjawab hal tersebut kita harus mendefinisikan atau memberi batasan pengertian dulu dari kedua kata tersebut. Jika zodiak diartikan sebagai nama-nama bintang yang 12 buah, yang mana nama tersebut didasarkan pada hari, tanggal dan bulan kelahiran seseorang. Tentu saja nama-nama ramalan zodiak bintang yang kita kenal tersebut hanyalah sebuah istilah yang diciptakan manusia berdasarkan pemahaman mereka terhadap alam dunia ini. Primbon atau perhitungan Jawa yang banyak dipakai orang untuk memulai sesuatu pekerjaan, memberi nama anak atau bayi, menghitung nasib, karakter, peruntungan, jenis pekerjaan, jodoh, cinta. Berdasarkan perhitungan tersebut tentu saja hal itu hanya sebuah peradaban yang tidak bisa dijadikan pegangan. Ramalan bintang sudah ada sejak dahulu kala, ketika itu manusia memperhatikan perjalanan serta keadaan bintang di langit beserta planetnya. Mereka percaya bahwa ada suatu sebab akibat antara susunan planet di langit dengan nasib serta perjalanan hidup seorang manusia. Jadi yang namanya ramalan bintang tersebut merupakan sebuah peradaban atau kebudayaan manusia semata. Mengenai ramalan zodiak kita bisa lihat ramalan bintang menurut Dr. Yusuf Kordawi, cendekiawan muslim asal Qatar. Ramalan bintang adalah ilmu rekaan yang menghubung-hubungkan pergerakan bintang dalam sistem tata surya dengan sesuatu yang akan terjadi kemudian di kehidupan manusia. Menurut Islam, bintang-bintang itu adalah sebagian dari makhluk Allah SWT yang tunduk akan sunnahnya. Jadi orang yang mempercayai ramalan bintang sebagai sesuatu yang benar, maka ia termasuk orang yang kufur. Dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan, barang siapa mendatangi ahli nujum, kemudian ia mempercayai terhadap apa-apa yang diucapkan, maka ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hari Al-Bazar, persoalan nasib, jodoh, rezeki, mati, dan hari baik itu hanyalah Allah SWT. Manusia diberikan kesempatan oleh Allah untuk merencanakan dan berusaha semaksimal mungkin.
Artinya, kita bisa merancang masa depan nasib, jodoh, rezeki, kecuali mati dengan kemampuan yang baik pula. Kalau sudah berusaha dengan maksimal, baru tawakal kepada Allah agar tidak menjadi hamba yang sombong. Mempercayai ramalan adalah haram. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal lalu mempercayai apa yang diramalkan, maka ia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari, Tirmidzi No. 135, Abu Dawud No. 3904, Ibnu Majah nomor 639 dan Ahmad No. 9252. Barang siapa yang mendatangi seorang peramal lalu menanyakan kepada tentang satu ramalan, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Hari, Muslim 2230. Jangankan mengetahui masa depan, mengetahui hal-hal yang telah terjadi pun banyak peramal yang tidak mampu. Sebagai contoh ada seorang peramal yang ikut kuis TV. Di kuis tersebut ditanyakan berbagai soal pengetahuan umum yang sebenarnya merupakan fakta yang sudah terjadi sejarah. Toh peramal tersebut tidak mampu menjawabnya. Dia kalah. Bagaimana dia mampu mengetahui hal yang belum terjadi jika hal yang sudah terjadi saja tak tahu? Hanya Allah yang tahu akan hal yang gaib atau belum pernah terjadi, sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Jin 26-27. Dia adalah Tuhan, yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Kecuali kepada Rasul yang diridainya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat, di muka dan di belakangnya. Dengan dasar ayat di atas jelaslah barang siapa mengaku mengetahui perkara atau ilmu gaib selain orang yang dikecualikan sebagaimana ayat di atas, maka ia telah kafir. Baik mengetahuinya dengan perantaraan membaca garis-garis tangan, di dalam gelas, perdukunan, sihir dan ilmu perbintangan atau selain itu. Yang terakhir ini yang biasa dilakukan oleh paranormal. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz, Al-An'am, 59. Para peramal biasanya tidak mau menyebut nama, tempat, atau tanggal secara pasti. Sebab jika disebut dan meleset maka pamornya akan turun. Paling menyebut hal yang umum yang memang sudah biasa terjadi, misalnya tahun 2008 akan ada gempa, banjir, DCB. Berdasarkan pengalaman di tahun-tahun lalu, di Indonesia memang hal tersebut terjadi setiap tahun. Jadi jika memang benar terjadi gempa, banjir itu memang sudah tidak aneh lagi atau sudah merupakan sunatullah. Yang jelas sebagaimana disebutkan oleh hadits di atas, mempercayai ramalan menyebabkan seseorang jadi kufur dan tidak diterima salatnya oleh Allah SWT. Allah juga menyebut bahwa orang yang percaya pada ramalan berarti dia telah syirik. Barang siapa membatalkan maksud keperluannya karena ramalan mujur sial maka dia telah syirik kepada Allah. Para sahabat bertanya, apakah penebusannya, ya Rasulullah? Beliau menjawab, ucapkanlah, ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan-Mu, dan tiada kesialan kecuali yang Engkau timpakan dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Hari, Ahmad, ramalan mujur sial adalah syirik. Beliau mengulanginya 3 kali, dan tiap orang pasti terlintas dalam hatinya perasaan demikian, tetapi Allah menghilangkan perasaan itu dengan bertawakal. Hari, Bukhari dan Muslim. Menurut Islam, semua hari adalah baik. Dulu pada zaman jahiliyah, masyarakat Arab mempercayai bahwa menikah di bulan Syawal atau bulan-bulan haram seperti Muharram akan mendatangkan malapetaka. Rasulullah SAW kemudian mengikis keyakinan tersebut. Beliau menikahi Aisyah R.A. pada bulan Syawal. Beliau juga menikahkan puterinya Fatimah pada bulan Safar dan sebagian riwayat mengatakan awal bulan Muharram. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Berdasarkan nama panggilan depan dan tanggal lahir.
Ramalan jodoh berdasarkan nama panggilan itu hampir sama dengan primbon jodoh berdasarkan weton, hitungan Neptu Jawa, dan yang paling terkenal adalah ramalan jodoh berdasarkan nama dan tanggal lahir pasangan. Secara konsep memang sama, hanya saja kali ini kita tidak perlu nama lengkap dan tanggal lahirnya, kita hanya perlu nama depan atau kadang cukup huruf depan dari pria dan wanita yang akan menjadi pasangan. Bicara masalah ramalan cinta menurut nama panggilan itu memang unik karena ada saja orang-orang yang penasaran tentang panggilan jodoh pasangannya. Tebak jodoh berdasarkan nama juga menjadi hal yang sering dilakukan para pemuda-pemudi. Ramalan jodoh berdasarkan nama panggilan dan nama depan. Cara menghitung nama seseorang itu ada banyak caranya, salah satu triknya dengan memakai nama depan, huruf depan atau bisa juga pakai arti nama pasangan suami istri. Kecocokan jodoh berdasarkan nama pasangan itu mirip dengan tes kecocokan wajah atau sarekuis. Tapi ingat ya, rahasia jodoh itu dari Allah. Cara menghitung perjodohan ini hanya dari ilmu titen Jawa atau kalau dalam dunia modern disebut survei dan riset. Jadi cara menentukan jodoh yang baik tetap harus mengandalkan keyakinan dan kuasa Tuhan. 1. Ramalan jodoh berdasarkan nama depan. Tata cara menghitung kecocokan ramalan jodoh sesuai nama itu ada banyak cara, bisa tes kecocokan pasangan berdasarkan zodiak, horoskop atau weton. Nah, yang paling terkenal dan mudah adalah memakai nama depan dari setiap pasangan calon pengantin. Jadi yang diambil itu kata depannya saja. Neptunya huruf kemudian ditambahkan kemudian dibagi 5, nah nanti tinggal sisanya berapa. Untuk detailnya, Sri, artinya selamat dan banyak rezekinya. Duduk, artinya keluarga itu akan mendapatkan kedudukan pangkat. Gedong, keluarga itu akan kaya raya. Lara susah, kalau ini pasangan akan menderita. Mati, kalau sampai ini terjadi maka tandanya keluarga itu akan sengsara terus atau malah bisa menjemput kematian. Nah, untuk hitungan hurufnya bisa dilihat tabel di bawah ini. Huruf Hanakaraka, Neptu 102388. Huruf Datasawala, Neptu 441266. Huruf pada Jayanga, Neptu 863106. Huruf Magabatanga, Neptu 46266. Nah, agar lebih mudah dalam memahami hitungan Jawa ini maka saya berikan contohnya ya. Misalkan saja ada pasangan muda-mudi yang ingin menikah, nama prianya, Ramdan Hilman Pratikno dan wanitanya bernama Sabrina Sulistiawati, maka secara hitungannya menjadi Ramdan sama dengan Ra sama dengan 8. Sabrina sama dengan Sa sama dengan 12. Jumlahlah keduanya lalu dibagi 5 jadinya, 8 plus 12 sama dengan 20 banding 5 sama dengan 4. Karena hasilnya 4 maka artinya ini masuk dalam kategori lara, jadi potensi besarnya keluarga ini kalau dilanjutkan akan sering menderita. Gimana, sudah cukup paham dengan contoh di atas kan? Sekarang yuk simak hitungan lainnya dari primbon Jawa lengkap ini. 2. Ramalan jodoh berdasarkan huruf awal pasangan. Kalkulator cinta, ramalan jodoh berdasarkan nama panggilan dan nama depan. Kalkulator cinta, ramalan jodoh berdasarkan nama panggilan bahkan sudah ada yang dihitung menurut huruf awal pasangan Anda. Ramalan jodoh cinta sejati ini kami rangkum dari kitab Primbon Jawa Kuno Bekti Jamal. Ramalan jodoh dan kecocokan pasangan ini memakai rumusan struktur tulisan Jawa yang dikombinasikan dengan arah mata angin. A. Rumus hitungan, pakem. Rumus ini dibuat menjadi 4 baris seperti berikut. Baris pertama, HNCRK termasuk di dalamnya abjad, HAIEOUNCR kaki. Baris kedua, DTSWL termasuk di dalamnya abjad, DTSZWL. Baris ketiga, PDJY-nya termasuk di dalamnya abjad, PFVDJY. Baris keempat, MGBTN termasuk di dalamnya abjad, MGBTN. B. Aturan menghitung dan hasilnya. Nah, ada aturan untuk hitungan ramalan di atas, yaitu jika hasil hitungan dalam satu baris maka artinya cocok dan bagus untuk pernikahan. Jika hasilnya beda baris dan berseberangan maka hasilnya buruk dan tidak cocok untuk menikah.
Berseberangan misalnya baris ke-1 dengan ke-3, 2 dengan ke-4. Hasilnya beda baris tapi tidak berseberangan, maka hanya masalah menang dan kalah karakter satu pihak, bisa laki-lakinya atau perempuannya. Misalnya 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4 atau 4 dan 1. C. Contoh penerapan hitungan ramalan. Agar lebih paham yuk simak penjelasan dengan contoh saja ya. Contoh pertama. Misalkan ada seorang pria bernama Heru Wibowo akan menikah dengan Salma Maulida, maka hitungannya menjadi seperti ini. Heru sama dengan H sama dengan baris pertama. Salma sama dengan S sama dengan baris kedua. Karena si pria dan wanita berbeda baris tapi tidak berseberangan, baris 1 dan 2, maka ini disebut sebagai kekuatan karakter mana yang memang dan kalah. Untuk aturan yang menang kalah biasnya begini. Orang yang di baris ke-1, kalah dengan orang yang di baris ke-4. Orang yang di baris ke-2, kalah dengan orang yang di baris ke-1. Orang yang di baris ke-3, kalah dengan orang yang di baris ke-2. Orang yang di baris ke-4, kalah dengan orang yang di baris ke-3. Jadi secara hitungan Salma akan lebih kalah dengan Heru karena baris kedua kalah dengan baris ke-1. Untuk memahamkan saya beri contoh lain ya. Contoh kedua. Misalnya Yusya akan menikah dengan Neni, maka ini kalau dihitung dengan primbon ini jadinya. Yusya sama dengan Y sama dengan baris ketiga. Neni sama dengan N sama dengan baris pertama. Ini berbahaya kalau dijalankan pernikahan karena mereka berada di kolom berbeda dan berseberangan 3 dan 1. Karena mereka masuk dalam istilah, melangkahi Mahkamah Agung, yang secara implisit artinya perkawinannya mudah berpisah baik secara cerai mati ataupun bisa cerai hidup. Sama-sama nggak enak. Nah itulah sedikit ulasan seputar ramalan jodoh berdasarkan nama panggilan depan dan huruf depan dari pasangan. Semoga menambah hasanah ilmu kejawen kita. Semoga bermanfaat.